Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, perwakilan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Prediksi Situasi Kematian Akibat COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 2010512091. Dan saya Arki Zaharik dengan NIM 20105120068. Baik, pada proyek kami terdapat beberapa topik, yaitu diantaranya adalah dat yang pertama ada data importing, lalu ada data pre-processing, kemudian ada data preparing and cleaning, lalu ada missing value analysis, selanjutnya ada data visualization, lalu ada feature selection, creating model analysis, improving model, dan solving imbalance dataset problem with undersampling. Selanjutnya, mengenai dataset yang kita ambil, yaitu di sini adalah kumpulan data yang berisi sejumlah besar informasi terkait pasien yang dianonimkan, termasuk prakondisi, kumpulan data mentah yang terdiri dari 21 fitur unik dan 1 juta pasien unik. Dalam fitur boolean, 1 berarti ya dan 2 berarti tidak. Nilai sebagai 97 dan 99 adalah data yang hilang. Dari dataset kami ini terdapat 21 atribut atau kolom, yang diantaranya adalah ada sex, age, classification, degrees, patient type, pneumonia, pregnancy, diabetes, COPD, asma, imunosupresi, hypertension, cardiovascular, renal chronic, other disease, obesity, tobacco, USMR, medical unit, intub, ICU, dan death. Lalu selanjutnya di sini yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mengimport library Python terlebih dahulu, yaitu di sini ada import pandas spd, import numpy snp, import matplotlib.pyplot.splt, import cburn scns, dan ada import warnings. Lalu selanjutnya di sini ada data importing. Di sini kami akan mengimport data covid-data.csv dengan memasukkannya ke dalam variabel df. Lalu di sini kami akan menampilkannya eh, dengan df.shape dan df.head, di mana di sini bisa kita lihat outputnya, yaitu ada sebanyak 1 juta rows dan 21 kolom. Selanjutnya di sini kami akan mencari tahu dalam atribut ini tipe data apa saja yang dipakai dengan cara mengetikkan sintaks def.info. Hasilnya adalah dalam 21 atribut atau kolom ini, rata-rata tipe data yang dipakai adalah integer, kecuali atribut date, yaitu memakai tipe data objek. Lalu kemudian di sini kami menggunakan sintaks def.isna.sum untuk mengetahui apakah dataset kita memiliki data bernilai 0 atau none, dan hasilnya di sini adalah 0, di mana data tidak memiliki nilai none, tetapi data akan memiliki nilai yang hilang. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari tahu jumlah pasien yang meninggal pada tanggal tertentu dengan sintaks def.died.valueCounts. Di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari tahu jumlah pasien yang menderita pneumonia, lalu dengan sintaks df.pneumonia.valueCounts, dan hasilnya adalah sebagai berikut.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah data memiliki beberapa fitur yang kami perkirakan hanya memiliki dua nilai unik. Tapi kami melihat bahwa fitur ini memiliki 3 atau 4 nilai unik. Misalnya fitur pneumonia memiliki 3 nilai unik, yaitu ada 1, 2, dan 99. 99 di sini mewakili nilai NaN. Karenanya kami hanya akan mengambil baris yang menyertakan nilai 1 dan 2. Pada kolom late date, data memiliki nilai 971.633, nilai 9999, 9999, yang mewakili pasien hidup. Jadi kami akan menganggap fitur ini sebagai death yang mencakup apakah pasien meninggal atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke tahapan data pre-processing. Yaitu yang pertama kita akan menghapus nilai fitur yang hilang kecuali intub, pregnant, dan ICU dengan sintaks sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita preparing date column. Jika data memiliki nilai 99, 99, 19, 99, berarti pasien ini masih hidup. Yang dengan sintaksnya yaitu sebagai berikut. Lalu di sini kita akan melihat hubungan antara atribut pregnant dengan seks. Yaitu di sini bisa kita lihat bahwa semua nilai, nilai 97 adalah untuk laki-laki dan laki-laki tidak bisa hamil. Jadi kita akan mengubah 97 menjadi 2. Lalu selanjutnya kita akan konversi proses sesuai dengan kesimpulan di atas dengan sintaks def.pregnant sama dengan def.pregnant.replace 97,2. Lalu kita akan menghapus nilai-nilai yang hilang dengan sintaks df sama dengan df, def.pregnant sama dengan 1, sama dengan 2, atau def.pregnant sama dengan 2. Selanjutnya analisis nilai yang hilang dari fitur intub. Di sini bisa kita lihat nilai 1 atau yang intub itu terdapat 300.000, 30.000 data. Kemudian yang tidak lalu 2 atau yang no intub sebanyak 150.000 data. Lalu 97 atau data yang hilang sebanyak 800.000 data. Dan 99 juga data yang hilang sebanyak 20.000 data. Selanjutnya kita analisis nilai yang hilang dari fitur ICU. Bisa kita lihat di sini yang pasien yang masuk ICU itu terdapat 16.000 data, yang tidak masuk ICU terdapat 170.000 data. Kemudian bisa kita lihat yang pada 97 ini ada 800.000 data yang hilang dan 2.000 data yang hilang juga. Selanjutnya kita akan menghapus kolom. Dalam fitur intub dan ICU ada terlalu banyak nilai yang hilang, jadi kami akan menghapusnya. Kami juga tidak memerlukan kolom date lagi karena kami menggunakan fitur ini sebagai fitur date. Dengan cara menghapus kolomnya dengan menuliskan sintaks df.drop column sama dengan intub ICU date in place sama dengan true. Selanjutnya kita ke data visualization. Di sini bisa kita lihat nilai didistribusikan tidak seimbang di kolom target. Ini mungkin akan menyebabkan masalah ketidakseimbangan. Bisa kita lihat di sini date distribution ini sangat jauh berbeda. Yang meninggal itu sebanyak 70.000 data dan yang tidak meninggal sebanyak 900.000 data. Lalu selanjutnya kita akan melihat
distribusi dari umur yang bisa kita lihat di sini, pasien itu rata-rata berusia antara 20 sampai dengan 60 tahun. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat korelasi antara atribut age dengan death, di mana pasien yang lebih tua itu lebih mungkin meninggal dibandingkan dengan yang lebih muda. Di sini itu satu itu umurnya yang mati itu berkisar umur 60 dan dua itu berkisar umur 40 yang masih hidup. Kemudian selanjutnya kita akan melihat korelasi antara atribut age, date, dan seks. Di mana pasien yang lebih tua lebih mungkin meninggal dibandingkan dengan yang lebih muda dan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal rata-rata jumlah pasien. Lalu selanjutnya di sini kita lihat juga korelasi antara seks dan death, di mana di sini laki-laki lebih mungkin meninggal karena COVID dibandingkan dengan perempuan, yaitu perempuan yang berwarna coklat krem dan laki-laki yang hitam. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Arkiza, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Zulfikar. Selanjutnya kita akan korelasi antara obesitas dan kematian. Dapat lihat di sini tingkat kematian obesitas lebih tinggi dengan pasien yang menderita obesitas dibanding dengan pasien yang tidak menderita obesitas atau non obesitas. Next. Selanjutnya kita akan menggunakan heat map untuk menunjukkan korelasi antara semua fitur. Nah, dapat dari sini korelasi-korelasi yang ada pada data frame kita berkorelasi dengan satu sama yang lain. Akan tetapi di heatmap ini kita hanya melihat pada fitur depth yang sudah berkorelasi dengan semua fitur. Dari semua korelasi ini kita akan hanya fokus pada korelasi yang paling berkorelasi dan yang paling tidak berkorelasi, yaitu pada fitur pneumonia dengan nilai 0,47 dan yang paling tidak berkorelasi yaitu patient type atau tipe pasien yang bernilai minus 0,52. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan feature selection, yang itu yaitu dengan cara menghapus fitur yang kurang berkorelasi atau berkorelasi rendah dengan fitur death. Pertama itu kita membuat variabel baru yaitu unrelevant columns, yaitu sex, pregnant, COPD, asma, in, MSUPR, other disease, cardiovascular, obesity, dan tobacco. Lalu kita akan ngedrop kolom tersebut. Dan apabila kita memanggil df.head, maka dapat lihat kolom tersebut sudah tidak ada pada df. Next. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan fitur categorical yang bukan biner, yaitu pada fitur medical unit dan classification final, itu dengan cara pd.getDummies, dan akan ngedrop hal tersebut. Lalu, kita akan melakukan scaling pada menarik feature. Pada data kami, feature yang memiliki kategori numerik adalah pada feature age. Maka kita akan melakukan pemanggilan df.age, lalu menggunakan dari library scaler, lalu kita fit transform, dan dalamnya adalah def age values reshape min 1,1. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel baru yaitu x dan y. Untuk x, kita akan mengisi dengan df.drop untuk kolomnya yaitu death, dan untuk variabel y, kita akan memanggil kolom death itu sendiri dari df. Lalu, kita akan melakukan train test split. Di mana untuk tahap pertama kita akan mengimport library train test split dari scikit-learn model selection. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel train x, test x, train y, test y yang berisikan pertama itu memanggil lagi library train test split yang berisikan variabel x, y, lalu untuk test size-nya adalah 0,2 dan untuk random state-nya adalah 42. Lalu kita akan ngeprint train x, test x, dan train y dan test y tersebut, dan dapat lihat di hasil di bawah ini.
untuk yang TrainX itu dia memiliki 800.000 row dan 25 kolom. Untuk TSX dia memiliki 200.000 row dan 25 kolom. Begitu juga dengan TrainY dan TSY yang memiliki row yang sama dengan X-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke algoritma modeling. Dalam proyek kami, kita akan menggunakan dua tipe model. Yang pertama yaitu naive Bayes, dan yang kedua adalah logistic regression. Pertama, kita akan mencoba untuk mengecek akurasi menggunakan naive Bayes, yaitu dengan cara kita mengimport Gaussian NB, lalu membuat variabel baru NB sama Gaussian NB, lalu kita akan memasukkan NB dengan isi train X dan train Y, dan apabila kita mengeprint NB score dari tes X dan tes Y, maka akan keluar akurasi dari naive Bayes yaitu 0,91. Lalu untuk logistic regression, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu mengimport library logistic regression dan memasukkan library tersebut ke dalam variabel locrec dan memasukkan nilai train X dan train Y pada locrec. Apabila kita ngeprint skor dari locrec tersebut dengan isi parameter tes X dan tes Y, maka akan mengeluarkan akurasi yaitu 0,93. Di sini kita dapat melihat bahwa akurasi dari logistic regression lebih tinggi dibandingkan dengan naive Bayes. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan F1 score dari logistic regression, yaitu dengan cara F1 score yang berisikan TSY, locrec titik predict yang berisi teks X yang memiliki nilai average none dan akan menghasilkan nilai 0,51 dan 0,96. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan classification report. Pertama kita mengimport library classification report dan lalu kita akan membuat variabel baru yTraiNPred. Lalu di dalam yTraiNPred kita akan memanggil lagi locrec titik predict yang berisi dengan train X. Lalu kita akan ngeprint classification report dengan mengisikan parameter trainnya dan yTraiNPred. Tapi lihat sini akurasinya adalah 0,94 dan begitu juga dengan F1 score-nya. Next bawah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan confusion matrix. Pertama kita akan mengimport library confusion matrix, lalu kita akan menggunakan heatmap. Dapat lihat di heatmap tersebut terdapat true positif di sebelah kiri atas, true negatif di kanan bawah, dan false positif di kanan atas, dan false negatif di kiri bawah. Dapat dilihat bahwa untuk true positif dan true negatif memiliki nilai yang jauh berbeda, sehingga terjadinya ketidakseimbangan data atau imbalance data. Next. Nah, tapi dapat disimpulkan dari hal yang sebelumnya itu kita mendapat akurasi yang baik dalam logistic regression. Nah, tapi itu dapat mengelirukan karena sehingga kami harus memeriksa matriks lainnya. Saat kita melihat skor F1, dikatakan bahwa kami memprediksi pasien yang bertahan dengan baik, tetapi kami tidak dapat mengatakan hal yang sama untuk pasien yang meninggal. Di sini kami juga melihat hal yang sama ketika kami memeriksa confusion matrix, yaitu masalah ini didasarkan pada ketidakseimbangan dataset. Next bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan lagi death distribution. Dapat dilihat di plot bar berikut. Untuk pada nomor 1, yaitu yang meninggal, itu dapat 74.000 data atau pasien. Dan dapat lihat pada nomor 2, yaitu 900.000, yaitu data yang masih hidup. Dapat di sini, karena terjadinya perbedaan data yang sangat jauh, maka terjadinya imbalance data atau ketidakseimbangan data. Next. Nah, cara untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan dataset ada beberapa cara. Yang pertama ada memuat lebih banyak data, yang kedua mengubah performa, ketiga resampling dengan cara undersampling atau oversampling, dan yang terakhir adalah mengubah algoritma. Pada proyek kami ini, kita akan mencoba untuk menggunakan undersampling, karena pada kasus ini sudah memiliki terlalu banyak pasien. Secara garis besar, undersampling adalah teknik untuk menyeimbangkan dataset yang tidak rata dengan menyimpan semua data di kelas minoritas dan mengurangi ukuran kelas mayoritas. Untuk tahap pertama, kita akan mencoba untuk mengimport library random undersampler. Kalau kita membuat variable ras
yang berisikan random undersampler, yang berisikan random signal. Lalu kita akan membuat variabel x resampled dan y resampled yang berisikan ras titik fit resample yang berisikan variabel x dan y. Lalu kita akan mencoba untuk menampilkan lagi plot bar dari depth distribution dan dapat lihat di sini bahwa untuk nilai 1 dan nilai 2-nya sudah seimbang dengan jumlah yaitu 74.657. Sehingga masalah yang kita hadapi sebelumnya yaitu imbalance data sudah terselesaikan. Selanjutnya, kita akan melakukan train test bed lagi setelah melakukan undersampling. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat variabel train x, test x, train y, dan test y, lalu ngeprint variabel tersebut. Dan dapat lihat variabel untuk jumlah row-nya sudah berkurang dari sebelumnya karena kita telah melakukan undersampling. Untuk train x itu row-nya 100.000 dan untuk test x dia row-nya 20.000 sama juga dengan train y dan test y. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke classification report yang sudah di undersampling. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengimport classification report, lalu membuat label baru yaitu thread, dan print classification report tersebut. Dan dapat lihat di sini, untuk akurasinya adalah 0,91, dan juga untuk advance score-nya itu 0,91 juga. Next. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menampilkan lagi confusion matrix yang sudah di undersampling. Dapat lihat di sini, untuk true positif dan true negatifnya sudah memiliki data yang hampir sama, yaitu 13.000 dan juga 13.000. Dan untuk false positif dan false negatifnya juga memiliki data yang hampir sama, yaitu di bawah 2.000. Sehingga terjadinya data yang seimbang. Nah, kesimpulan dari proyek kami itu adalah dalam proyek kami ini kita coba untuk menggunakan dua algoritma, yaitu Navier Bayes dan Logistic Regression. Yang kedua itu kami memilih menggunakan Logistic Regression karena nilai akurasinya lebih tinggi, yaitu 90%. Maka dari itu kita berhasil memprediksi situasi kematian dengan akurasi 90%. Dan poin penting di proyek kami ini bahwa terjadi masalah yaitu imbalance data atau ketidakseimbangan data, yang dimana hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode undersampling. Selanjutnya akan saya serahkan ke Muhammad Zulfikar. Baik, terima kasih Arkizarik. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi project dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.